Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Mekatur semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dalam program istimewa yang dipersembahkan secara istimewa oleh Mekatur, travel umroh haji pilihan Anda semuanya. Kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, sebuah kitab istimewa yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Pada kali ini, kita sampai pada bab yang ke-6, yaitu bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Sebagaimana biasa, Imam Nawawi memulakan babnya dengan menukil beberapa ayat yang terkait. Ayat yang pertama, sahabat Mekatur, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Imam Nawawi menghadirkan ayat 102 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sejujur-jujurnya takwa, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sahabat Mekatur, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa takwa itu menjadi penting. Oleh karenanya maka nasihat ketakwaan itu masuk ke dalam salah satu rukun khutbah yang mesti disampaikan oleh para khotib setiap pekannya pada pelaksanaan sholat Jumat. Bahkan para ulama fikih menyebut karena ini rukun, maka ia harus disampaikan. Kalau seandainya salah satu di antara rukun khutbah tidak dilaksanakan, tidak disampaikan nasihat tentang ketakwaan, maka khutbahnya dinilai sebagai khutbah yang tidak sah. Dan oleh karenanya maka hampir setiap momen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun di dalam setiap kali mengawali khutbah, Rasulullah pun juga memulakan dengan nasihat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah,
haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sahabat Mekatur, mungkin sebagian kita akan bertanya, ada banyak sekali definisi tentang ketakwaan, tapi sebetulnya ketakwaan itu apa? Sahabat Mekatur, dalam bahasanya yang lebih mudah, ketakwaan itu sesungguhnya merupakan perasaan untuk mengupayakan dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga apa yang menjadi perhatian dan concern Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perintah, maka orang yang bertakwa antusias untuk melaksanakannya. Apabila ada larangan, maka dengan serta-merta orang yang bertakwa akan meninggalkannya. Itulah sesungguhnya ketakwaan. Meskipun sejatinya para sahabat, misalkan Umar bin Khattab mendefinisikan ketakwaan itu seperti kondisi di mana seseorang berjalan di tengah malam, gelap gulita, melewati jalan dengan batu cadas yang kuat. Memastikan supaya kakinya tidak tersentuh dengan luka cadas, maka ia berjalan dengan penuh kehati-hatian. Maka orang yang bertakwa itu adalah juga sangat berhati-hati. Jangan sampai ia terluka lantaran melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lantaran melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, di dalam ayat ini Allah mengungkapkan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sahabat Mekatur, apabila kita dalami secara lebih seksama, kita tidak memiliki standar yang baku tentang ketakwaan yang sebenar itu siapa. Karena ini tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa dikuantifisir. Kuantitasnya tidak dapat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, yang penting setiap hari engkau berusaha untuk menjadi lebih baik. Oleh karenanya maka mungkin menjadi penting bagi kita untuk tidak melihat bagaimana orang lain. Tapi orang yang bertakwa melihat bagaimana saya hari ini berbanding dengan kemarin. Maka orang yang bertakwa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Semakin usianya bertambah, semakin bertambah pula ketaatannya. Semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi pula adabnya. Semakin besar kekayaannya, semakin besar pula jiwanya. Itulah orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah kemukakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Ini menandakan bahwa orang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang sampai garis terakhir untuk mendapatkan ketakwaan. Untuk memberi gambaran bagaimana mastata'tum semampunya ini, seperti seseorang yang mengikuti perlombaan lari. Maka dia tidak berhenti di menit ke-10. Dia tidak berhenti di menit ke-30. Dia tidak berhenti di kilometer 20 kilo. Tetapi ungkapan mastata'tum ini menggambarkan dia akan terus berlari. Tidak memperhatikan waktu dan tidak memperhatikan jarak selama fisiknya masih bisa digunakan untuk lari. Sementara kita tidak pernah tahu finish usia kita berada di mana. Seolah-olah ketika Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, larilah untuk menggapai ketakwaan selama nyawa masih di kandung badan. Berusaha terus berlari untuk mencapainya. Wa hadhil ayah, kata Imam Nawawi, mabniyatun lil murad minal ula. Ayat ini sebagai fondasi, sebagai fondasi bangunan untuk membicarakan tentang ketakwaan. Wa qala Allah Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah kemukakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan bicara yang benar.
Bicara yang benar bisa bermakna bicara sesuai fakta. Bicara yang benar bisa bermakna bicara disesuaikan dengan audien. Bicara yang benar bisa terkait dengan waktunya tepat di hadapan orang yang tepat dalam situasi yang tepat. Wa qulu qawlan sadida. Sahabat Mekatur, salah satu di antara karakter yang terlihat dari orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki qawlan sadida. Ucapannya ucapan yang benar. Ucapannya ucapan yang proper. Ucapannya yang tidak berlebihan, tidak berdusta, tidak berbohong, dan tidak mencela menghadirkan ketidaknyamanan di tengah-tengah. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pembahasan selepas pariwara berikut ini. Menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan, tapi perjalanan hati menuju ridho ilahi. Percayakan haji dan umroh Anda kepada Mekatur. Mekatur, mitra terpercaya Anda beribadah. Sahabat Mekatur, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan tentang ketakwaan. Pada sesi kali ini, kita masih lagi berbicara tentang ketakwaan. Ayat yang sering kita baca terkait dengan ayat takwa adalah surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan bagi orang tersebut makhraja, exit way, jalan keluar, way out. Sahabat Mekatur, dalam kehidupan banyak sekali peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Sebahagiannya terjadi atas keinginan dan sebagainya tidak. Sebahagiannya berlaku persis seperti yang kita mau, tapi sebahagiannya tidak. Orang yang bertakwa memiliki keyakinan yang amat tinggi bahwa susah-susahnya jalan, sebuntu-buntunya jalan, serumit-rumitnya persoalan kehidupan, selalu akan ada jalan keluar. Dan salah satu di antara cara yang paling efektif untuk mencapai jalan keluar adalah dengan bertakwa. Mamayattaqillaha, Allah hadir dengan syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, sungguh ia akan menjadikan Allah itu lahu, kepada orang yang bertakwa, makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pula yang akan menganugerahkan rizki kepadanya dari cara yang tidak disangka, dari cara dan jalan yang tidak disangka. Oleh karenanya maka orang yang bertakwa memiliki optimisme yang tinggi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus risau? Kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus berputus asa? Bukankah daun yang jatuh dari pohon di pedalaman suatu kaum itu terjadi atas kehendak Allah? Maka tatkala Allah menciptakan kita ke atas muka bumi, maka Allah pula yang menanggung seluruh kehidupan kita, rizki kita, mati, bahkan hidup kita selalu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika seandainya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menjadikanmu furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan mana yang betul, mana yang salah. Mana yang haram, mana yang makruh. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Mana yang utama dan mana yang lebih utama. Kemampuan kita untuk membedakan sesuatu, apalagi dalam perkara-perkara yang syubhat. Ketika terjadi huru-hara fitnah, kita seringkali merasakan kesulitan yang amat dalam untuk memilih dan untuk bersikap. Maka pada saat itu Allah hadirkan furqan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Selepas itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, yang ketiga akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Mungkin kita punya kesalahan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala di-cover. Kesalahan masih wujud, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diabaikan, tidak dihitung sebagai kesalahan. Baik, kadang-kadang yang lebih istimewa dari itu semua adalah wa yaghfir lakum, mengampuni. Diampuni seolah-olah kesalahan itu tidak pernah ada. Sehingga ungkapan taghfirudz dzunub wa taghfirudz dzunub, ada saatnya Allah hanya menutup kesalahan, tapi kesalahan itu masih ada. Tetapi ada kalanya Allah menghapus semua kesalahan, seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang amat agung. Sahabat Mekatur, tidak ada yang paling bermakna, berfaedah bagi kehidupan kita kecuali ketakwaan. Ketakwaan ini adalah jalan satu-satunya keselamatan, dan oleh karenanya di saat kita berjalan di buminya Allah, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Pada saat kita menikmati oksigen yang Allah anugerahkan, kita betul-betul perlu berhati-hati. Pada saat kita menikmati rizki yang Allah berikan, kita betul-betul perlu berhati-hati. Hati-hati untuk apa? Untuk jangan sampai meninggalkan yang diperintahkan, dan berhati-hati untuk jangan sampai melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna at-taqwa wal istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.